Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan materi manusia dan lingkungannya. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami, saya sendiri Muhammad Ridwan. Nama saya Amelia Diana Tias Fauziah. Yang akan lanjut selanjutnya. Yang akan kita pelajari yaitu 1. Ekologi dalam ruang lingkupnya. Yang kedua, ekologi dalam pandangan Islam. Yang ketiga, populasi. Yang keempat, peranan kimia lingkungan. Dan yang kelima, ekosistem. Pengertian ekologi. Secara etimologis, ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos dan logos. Eikos memiliki arti sebagai habitat, sedangkan logos berarti ilmu. Ekologi juga dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu yang mempelajari tentang interaksi makhluk hidup atau kelompok makhluk hidup dengan lingkungannya. Maka jika ditelusuri lebih lanjut, ekologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara organisme serta hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Selanjutnya, ruang lingkup ekologi. Ekologi secara umum mempelajari tentang interaksi organisasi dan lingkungan hidup sekitarnya. Ruang lingkup ekologi pada dasarnya terbatas pada beberapa hal, misalnya individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Individu. Yang individu merupakan suatu organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Contohnya, individu adalah seorang manusia, seekor ikan, seekor burung, dan lain sebagainya. Yang populasi yaitu suatu kelompok individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya seperti populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya, komunitas. Komunitas yaitu suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lain pada suatu tempat dan waktu tertentu. Contohnya yaitu padang rumput. Pada komunitas padang rumput terdapat populasi rumput dan populasi burung dan lain sebagainya. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem adalah suatu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya seperti ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang biosfer yaitu tingkatan organisasi biologi yang paling besar, di dalamnya terdapat semua kehidupan yang ada di bumi. Di dalam biosfer terdapat pula interaksi antara lingkungan fisik secara keseluruhan. Selanjutnya, lanskap. Fokus terhadap faktor yang mengendalikan pertukaran energi, materi, dan organis dalam suatu sistem. Yang selanjutnya, global. Ruang lingkup bertumpu pada pertukaran energi regional dan berpengaruh materi terhadap fungsi dan distribusi organisme pada tingkat biosfer. Yang selanjutnya, ekologi dalam pandangan Islam. Ekologi dalam pandangan Islam, ekologi merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan sesamanya dan dengan berbeda-beda hidup di sekitarnya. Islam merupakan agama umat yang memainkan sebuah peran penting pada konservasi dan pendidikan di dalamnya. Manajemen sumber daya alam tersebut ditujukan untuk menggali ilmu pengetahuan tentang keragaman hayati dengan cara memanfaatkan pengetahuan lokal. Selanjutnya, populasi. Populasi yaitu sekumpulan individu dengan ciri-ciri yang sama dan hidup di tempat yang sama.
Contohnya, suatu populasi pada sebuah kolam, terdapat ikan dan teratai, dan lain-lain. Faktor yang mempengaruhi populasi yaitu ada natalis, mortalis, dan densitas. Yang natalis yaitu kemampuan suatu populasi untuk meningkatkan jumlah dengan berproduksi. Sedangkan yang mortalis yaitu suatu tingkat angka kematian individu di dalam suatu populasi dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya densitas, suatu tingkat kepadatan populasi yang berhubungan dengan satuan ruang dan atau area. Selanjutnya dilanjut oleh Amelia Diana. Selanjutnya, ada dua faktor lingkungan yang dapat menurunkan daya biak populasi. Yang pertama, faktor bergantung kepada kepadatan populasi itu sendiri. Contohnya, kekurangan bahan makanan, kekurangan ruang lingkup untuk hidup karena populasi terlampau padat. Yang kedua, ada faktor yang tak bergantung kepada kepadatan populasi. Contohnya, ada terjadinya bencana alam seperti tsunami, sehingga dapat membunuh banyak individu dalam populasi. Selanjutnya, sifat dan fungsi bahan kimia dalam lingkungan hidup. Yang pertama, dapat mempelajari sifat dan fungsi bahan kimia dalam lingkungan hidup. Yang kedua, mempelajari dan menelaah pengaruh bahan kimia terhadap suatu komponen lain dan terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan, terutama jika bahan kimia itu tersebar dan berkontaminasi dengan lingkungan sehingga keseimbangan terganggu. Yang ketiga, menentukan jumlah batas penyebaran bahan kimia dalam lingkungan agar tidak memberikan gangguan terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan manusia. Yang keempat, merekomendasikan hasil penelitian dan percobaan kepada pengelola lingkungan hidup atau kepada masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ada ekosistem. Ekosistem adalah suatu jenis ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen bentuknya ekosistem ada dua, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen berupa makhluk mati, yang sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu. Yang kedua ada komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Biasanya disebut komponen hidup. Selanjutnya tipe-tipe ekosistem. Yang pertama ada ekosistem air yang terdiri dari air tawar, ekosistem laut, ekosistem estuari atau antara lingkungan dan laut, ekosistem pantai pasir, ekosistem pantai batu, dan ekosistem terumbu karang. Yang kedua, ada ekosistem darat. Contohnya ada hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, hutan gugur, taiga, dan tundra. Yang ketiga, ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya bendungan, waduk, hutan, tanaman produksi, sawah, pedesaan, kolam, dan perkotaan. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.